Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Samara FM, Radio Keluarga Muslim. Mitra Samara, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Anwar Fahri bisa menjumpai Anda dalam program yang sangat ditunggu-tunggu juga. Di hari Selasa jam 9 malam tentunya kita berjumpa dalam program Keluarga Sakinah. 1 jam ke depan perjalanan ini berlangsung Mitra Samara. Dan saya juga mengingatkan untuk Anda yang nanti ingin menyampaikan berbagai pertanyaan seputar masalah rumah tangga Mitra Samara, ya, konsultasi melalui WA atau juga SMS 085777779762. Saya berharap Mitra Samara dalam keadaan yang terbaik, di mana kondisi keimanan kita juga dalam kondisi terbaik, kesehatan kita juga terbaik, amin ya rabbal alamin. Namun demikian, kalau Mitra Samara malam hari ini ya ada yang diuji dengan sakit, semoga Allah senantiasa cepat memberikan kesembuhan ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya ujian Allah berupa sakit, misalnya Mitra Samara, semoga juga sebagai wasilah dileburkannya atau juga dihapuskannya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mitra Samara, alhamdulillah narasumber kita juga sudah hadir malam hari ini. Ada Ustadz Anang Prasetyo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Anwar. Alhamdulillah. Semoga sehat pula semuanya ya. Oke, dan Mitra Samara, malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang juga sangat penting ya. Ini terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita dalam rumah tangga, maksudnya juga demikian. Nah, ada pernyataan seperti ini, yang menyakiti akan disakiti, yang mengkhianati akan dihianati, dan yang melukai akan dilukai. Atau mungkin Mitra Samara juga sudah familiar dengan kata karma begitu. Nah, apakah
juga berlaku karma ini dalam cinta? Kita bahas malam hari ini bersama Ustaz Anwar Prasetyo. Ustadz, ini Ya. seperti apa penjelasannya Ustaz? Kok Baik. ada karma dalam cinta? Silakan. Kita pembukanya. buat judul yang agak mengerikan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri mukhtasaduha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika min adhilal dhalah aw azila aw zala aw adlima aw dhulama aw ajhala aw yajhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Masyarakat muslimin, para pendengar samara sekalian, hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Judul yang kita buat pada malam hari ini mungkin terkesan ya, kesannya itu mengerikan karena Agak horor. karma dalam cinta gitu kan. Persoalannya Iya, kan iya. adakah karma itu? Karena ini kata-kata karma itu sendiri, Mas Anwar, saya sejak SMA itu sudah mempertanyakan ada tuh Adakah karma? karma dalam Islam kan begitu. Karena karma itu pemahamannya kan biasanya di ajaran agama Hindu kan Iya. begitu ya. Nah, maka Di pewayangan kalau kita wayangan dengar yang kita syariatnya. tahu Ha. karma. Jadi di sini dan juga kadang-kadang pemahamannya juga pemahaman yang sifatnya lebih menegasikan atau negatif, Negatif. semuanya. Ha, ha. Konteksnya kan gitu. Padahal Iya. sebenarnya dalam Islam itu baik, buruk, siang, malam, kemudian jahat, baik dan seterusnya ya. Itu kan selalu berpasangan, atau dalam istilah fisika itu binary system. Dalam Oke. ilmu saintifik itu kan ada binary system lah. Di sini kemudian sejak SMA sampai kemudian saya kuliah, saya belum mendapatkan. Jujur aja setelah saya pindah ke Tulungagung itu saya ingat di dekatnya Pantai Popoh itu ada tulisan besar itu, ingatlah karma kan begitu. Maka di sini akhirnya Masya Allah ketemulah kami dengan surat Al-Isra ayat 7 yang nanti para pendengar sekalian bisa, Mitra Samara bisa membuka di ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Di situ Allah katakan, in ahsantum ahsantum li akumsikum wa in ahsantum falah. In ahsantum, di situ ada artinya kurang lebihnya adalah jika engkau berbuat baik maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirimu. Benar, sendiri. Demikian pula wa in ahsantum falah. Demikian pula sebaliknya. Berarti maknanya kalau jika kamu berbuat jelek, maka itu kejelekan akan menimpa. Dan kebetulan tadi kan Mas Anwar 3 kata semuanya kan jika engkau melukai, nah saya akan dilukai. Jika engkau apa lagi menyakiti. nyakiti kan itu negatif semuanya. Iya, iya, iya. Melukai, menyakiti, satu lagi apa ini. Padahal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Khianati, ya mengkhianati ini saya akan dikhianati. Maka di sini Masya Allah Islam sebagaimana peran, kewajiban maupun tanggung jawabnya laki-laki maupun perempuan, baik suami dan istri, itu diciptakan berpasangan itu masing-masing punya beban kewajiban yang sama. Iya, Jadi iya, iya. Islam itu kesetaraannya di situ itu ya. Jadi kesetaraan dalam konteks bahwa ini sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kewajiban dari seorang suami pada istri, demikian juga ada kewajiban istri terhadap suami. Ini kedudukannya berimbang. Hanya kemudian di sana ada pembagian-pembagian tugas, itu adalah sesuatu keniscayaan di dalam Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam konteks karma dalam cinta ini, Mitra Samara sekalian hafizakumullah, perhatikan bahwa Islam itu memandang ada yang namanya kebaikan. Jika engkau berbuat baik, maka akan dibalas oleh Allah kebaikan. Demikian pula jika engkau berbuat jelek, maka juga akan menimpa menerima kejelekan dari apa yang diperbuat. Sehingga di sini Allah seolah ingin menegaskan bahwa kalau engkau berbuat buruk itu ya karena perilakumu sendiri, kan begitu. iya. Jangan sampai, maaf misalnya kita sebagai Membawa seorang yang lain. ya, jadi seorang suami yang dia berbuat dolim misalnya, berbuat aniaya terhadap istrinya, suka naudzubillah min dzalik, misalnya sampai menempeleng, mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan naudzubillah, istri. iya. Maka di situ kemudian kalau suatu saat dia itu mendapatkan keburukan dari apa yang dia perbuat, yaitu karena perbuatanmu sendiri. Jangan kemudian
ya Allah ini gara-gara apa saya begini, sampai misalnya sering kan kita dengar di masyarakat, ya Allah Gusti kula niku dosa napa, Ada kan keluhan-keluhan seperti nggak itu. boleh, nggak boleh. Dalam Islam itu harus ketika kemudian kita itu mendapatkan satu musibah, maka harus kita refleksikan dulu kepada diri kita, ya Allah ini saya pasti punya salah apa. Cari itu Mas Anwar. Karena apa? Di situ seseorang mendapatkan keburukan itu ya karena perbuatan dirinya sendiri. Kecuali memang di situ sesuatu yang musibah yang datangnya kita tidak bisa mengetahui. Misalnya contohnya kita sudah berhati-hati sekali naik motor misalnya ya. Ternyata mengalami kecelakaan yang tidak dia duga-duga. Itu semata-mata musibah. Ya kalau sudah musibah itu kita harus langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai misalnya ini ujiannya juga. Jadi ujiannya ketika misalnya pasangan hidup kita ini anaknya misalnya ya dipanggil oleh Allah. Ini kan berat di masa depan. Berat. Sebagaimana sering diceritakan di dalam sirah itu kan betapa beratnya Nabiullah Ibrahim ketika akan membunuh Nabi Ismail. Itu kan beratnya minta ampun karena itu sudah diperintahkan. Padahal ini ada perintahnya kayak begitu. Kadang-kadang kita mengalami suatu kejadian anak kita itu meninggal, misalnya naudzubillah min dzalik, tenggelam misalnya gitu. Ini kan membuat orang tua kadang-kadang shock berat. Padahal sebenarnya harusnya apa? Di sini letak ujiannya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, sabar itu terletak di awal kejadian. Maka kadang-kadang kita menghadapi yang namanya qada atau qadar Allah yang buruk kan begitu kan. Nah, ini kadang-kadang manusia, orang itu kadang-kadang lupa bahwa semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini masalah keimanan rukun iman yang keenam. Al-imanu antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Bahwa yang namanya qada atau qadar itu khairihi baik dan buruknya maupun buruknya itu harus kita imani. Nah kadang-kadang kita ini ketika mendapatkan qadar Allah yang baik, ya kan, kadang-kadang manusia lalai. Tapi begitu dia mendapatkan qadar Allah yang enggak baik misalnya, kemudian kita baru sambat ngaro-ngaro kepada Allah kan begitu. Nah ini biasanya manusiawi itu kayak begitu. Cuman kemudian dicontohkan oleh sirah, oleh kisah-kisah para sahabat maupun juga generasi-generasi salaf ataupun juga para ulama-ulama mutakhirin memberikan contoh bahwasanya banyak orang-orang yang dia itu ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, ketika ditimpa yang namanya kemalangan dia bersabar. Maka dalam konteks kita menghadapi karma di sini ini, karma baik maupun buruk itu kedudukannya seimbang. Jadi di dalam Islam itu misalnya kita tahu misalnya bahwa orang yang senantiasa dalam hidupnya itu contoh ini ya, karmanya kan karma baiknya syukur, karma buruknya kufur gitu kan. Misalnya contoh begini, seorang istri di mana dia itu bersyukur kepada Allah, benar-benar bersyukur karena apa? Diberikan oleh Allah berupa suami yang soleh, suami yang baik. Tetapi perhatikan, ketika istri ini kemudian dia mengkufuri nikmat Allah itu dengan misalnya apa? Berbuat aniaya kepada suaminya, dia tidak taat kepada suaminya, ya sudah berarti dia kufur. Maka di sini kadang-kadang kalau tidak hati-hati dia tetap berbuat zalim kepada suaminya, dia akan mendapatkan ketidakbaikan di dalam hidupnya. Nah itu yang harus hati-hati. Demikian juga misalnya seorang suami ini kalau dicontohkan antara sabar dan kalau saya sebut di sini sabar dan makar ini ya. Sabar dan makar. Walaupun mungkin kebalikannya gitu saja. Apa gitu ya, nanti bisa cari contoh aja. Misalnya seorang suami yang dia bersabar dengan perilaku istrinya, ya kan? Misalnya istrinya cerewet, istrinya itu bawel, istrinya itu ngambekan, istrinya itu gampang begotan gitu ya, gampang marahan. Nah, tapi suaminya ini bersabar terhadap perilaku istrinya. Maka nih saya di situ ada kebaikan di balik kesabaran seorang suami terhadap istri. Tetapi sebaliknya, kalau suami ini tidak bersabar, katakanlah dia berbuat makar terhadap istrinya yang bawel itu dengan kalimat kata-kata yang justru menyakitkan hati istrinya, ya sudah dia akan mendapatkan ketidakbaikan, kemakaran yang di situ akan dia terima dari Allah SWT dari apa? Perbuatannya sendiri. Maka di sini ada beberapa ulama itu yang kemudian membagi, Mas Anwar, ada dua kan, ada qadha dan qadar. Jadi kalau qadar itu sesuatu yang sunatullah, yang pasti terjadi.
Akan tetapi qadarullah itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini. Kalau seseorang suami dia berbuat aniaya, misalnya tidak menafkahi istri misalnya ya, sampai berbulan-bulan dia tidak menafkahi istrinya, baik dohir maupun batin. Itu kan berarti ada perbuatan dolim kan, mendolimi terhadap istrinya. Nah, kedoliman seorang suami terhadap istrinya di situ itu akan dibalas Allah karena apa? Ya karena perbuatannya sendiri. Kok kemudian si suami ini dia bertaubat kepada Allah? Dia merasa ya Allah selama ini saya sudah buat berdolim kepada maka niscaya perhatikan di sini. Ternyata yang namanya qadarullah itu bisa diubah dengan apa? Dengan taubat kita, dengan istighfar kita, dengan kita itu menyadari kesalahan yang kita lakukan terhadap istri. Ya ikhtiarnya seperti itu. Ikhtiarnya seperti itu. Ternyata yang namanya qadarullah itu bisa dirubah dengan qadar Allah yang lain. Dengan apa? Ya, tadi saya bilang misalnya segera dia minta maaf kepada istrinya, dia mohon ampun sama Allah. Akhirnya ini menjadi zero, menjadi nol kembali Mas Anwar. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pemahaman karma di dalam konteks Islam itu baik maupun buruknya gitu ya, baik maupun buruknya itu adalah sepadan. Dalam artian jangan punya pikiran, oh karma itu buruk semuanya. Jadi kalau dia berbuat baik, tadi dalilnya surat Al-Isra ayat 7 tadi. Oleh karena itu, mitra sama sekalian hafizakumullah, di dalam awalan prolog di dalam materi tentang karma dalam cinta ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa perbuatan baik akan dibalas Allah dengan kebaikan. Perbuatan buruk juga akan dibalas oleh Allah keburukan. Karena siapa? Karena perilaku kita sendiri. Kan begitu ya. Akan tetapi ingin saya ingatkan, misalnya contohnya begini. Sering kan kita melihat ini ada orang sudah berbuat baik, tapi bangga dibuat jelek sama orang lain kan gitu. Sekarang kadang-kadang itu kan muncul protes sebagai seorang manusia. Saya sudah melakukan kebaikan sedemikian rupa. Padahal saya sudah berbuat sedemikian rupa. Saya ingatkan, Rasulullah itu kurang apa sih baiknya? Nabiullah Yusuf kurang apa baiknya? Tapi kan dijahati itu dalam tanda petik. Rasulullah juga begitu, dalam tanda petik didolimi, dijahati oleh paman-paman beliau. Itu kurang apa baiknya? Artinya apa? Bahwa ketika kita misalnya oleh Allah suami istri ini misalnya diuji dengan tetangga yang nggak baik, yang selalu menghina, yang selalu mengintimidasi, ya kan? Kan nggak tenang. Padahal kita itu sudah pingin berbuat baik. Tapi terus bagaimana kalau sudah kita menghadapi seperti itu? Mitra samara sekalian hafizakumullah, yang kita bisa lakukan apa? Kita bersabar terhadap perilaku yang sudah dilakukan oleh tetangga kita. Kemudian gimana? Mendoakan kebaikan kepada tetangga itu. Terus apa lagi? Mengikhlaskan gitu ya. Itu adalah kata kunci di dalam menghadapi karma di dalam konteks Islam. Jadi semoga di awal ini sudah bisa memahami bahwa karma dalam konteks Islam itu adalah sepadan baik maupun buruknya. Gitu ya Mas Anwar ya. Baik. Sebagai pembuka dan mitra samara tentunya juga bisa bergabung di segmen yang kedua nanti untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda atau juga permasalahan Anda. Mungkin untuk Anda yang mungkin malu untuk menyebutkan namanya, bisa pakai inisial mitra samara ya. Bisa dikirimkan melalui SMS atau WA di nomor 085 777 777 962. Sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung 085 777 777 962. Kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Keluarga Sakinah bersama saya Anwar Fadi dan juga Ustadz Anang Prasetyo. Jan pas banget loh ya karo leren-leren ngene iki, cangkruan karo bolo-bolo, suguhane jahe anget. Iki duduk jahe anget biasa loh ya. Iki ngono ekstrak jahe moringa Satrio 88. Manfaatipun jahe menika sangat kathah, mengobati sejumlah penyakit termasuk gangguan degeneratif utawi radang sendi dan rematik, anti penuaan dan kanker, lan liya-liyane. Lajeng manfaat moringa menika memberikan nutrisi untuk tubuh kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kadar gula dan darah, membantu meredakan peradangan, menurunkan kolesterol lan liya-liyane. Monggo sami ngunjuk ekstrak jahe moringa Satrio 88. Info pemesanan 0822 1155
7272. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ro'iyati dari Mojosari, Kauman Tulungagung. Belajar tahsin di Rumah Quran Samara itu sangat menyenangkan, mudah difahami, pelajaran dan pengajarannya komplit, baik teori maupun praktek, plus jadi mengetahui juga berbagai jalur sanad riwayat bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama istri sudah belajar di Rumah Quran Samara. Di Rumah Quran Samara, kami belajar membaca Al-Quran berdasarkan riwayat Imam Hafiz dengan jalur Syatibi. Dan semoga Rumah Quran Samara bisa menjadi pionir pembelajaran Al-Quran di Tulungagung. Alhamdulillah, sukses angkatan pertama Rumah Quran Samara kini kembali membuka calon santri baru angkatan kedua. Rumah Quran Samara memberi kesempatan Anda untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, mulai mengenal hukum-hukum tajwid sampai level tahsin atau memperbaiki bacaan. Mari bergabung dengan Rumah Quran Samara. Informasi pendaftaran hubungi 085 777 777 962. Kak, kemarin kacangnya enak banget. Semua pada suka. Minta tolong dong dibelikan lagi. Pasti dong. Kacang telur, kacang panggang ala Bangkok, dan kacang Shanghai Gangsar itu is the best banget. Setuju. Kirim lagi ya, Kak. Oke deh. Habis menangis, setelah itu ada tawa menyapa. Hai manis, soal kacang Shanghai Gangsar rajanya. Sudah ya iklannya. Kacang Shanghai Gangsar rajanya terbuat dari bahan pilihan tanpa pemutih, digoreng dengan minyak kelapa, lebih renyah, gurih dan tahan lama. Dapatkan aneka variannya, kacang telur, kacang panggang ala Bangkok, dan kacang Shanghai Gangsar. Lanjut. Kacang Shanghai Gangsar, kacangku lebih gurih loh. Legenda sejak 1981. Di tengah pandemi seperti ini, gak perlu worry untuk berbelanja. Al-Sagaf Muslim Shop spesial di bulan Maulid ini memberikan potongan harga super duper wow. Yuk segera merapat borong-borong. Aneka fashion muslim mulai dari anak-anak sampai dewasa, pria maupun wanita. Oleh-oleh khas Timur Tengah, aneka herbal, dan frozen food super yummy. Langsung saja ke Al-Sagaf Muslim Shop di Jalan Agung Suprapto, nomor 41 Tulungagung, 100 meter timur alun-alun. 96,2 Radio Keluarga Muslim Samara FM. 96,2 Samara FM, Radio Keluarga Muslim. Mitra Samara, Anda sedang menyimak program Keluarga Sakinah. Saya Anwar Fadi dan juga ada Ustadz Anang Prasetyo. Anda juga bisa menyimak program ini melalui jalur streaming dengan mengunduh aplikasi Samara FM di Google Play Store bagi Anda pengguna smartphone Android. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mendengarkan Samara FM dimanapun Anda berada. Pokoknya nyambung internet, insya Allah bisa menikmati program Samara FM dimanapun Anda berada. Malam hari ini yang setia, yang masih setia bergabung untuk menikmati berbagai program yang disuguhkan dari pagi sampai pagi. Karena apa? Alhamdulillah dan insya Allah doakan senantiasa istiqomah. Samara FM mengudara ke rondongan Anda 24 jam non-stop setiap harinya. Baik Mitra Samara, tema kita malam hari ini dalam program Keluarga Sakinah yaitu karma dalam cinta. Nah, kami juga mempersilakan untuk Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar problematika yang dihadapi dalam rumah tangga. Nah, untuk Anda yang mungkin juga tidak berkenan untuk disebut nama, bisa memakai inisial Mitra Samara ya. Dan insya Allah semoga dengan kita
berkumpul bareng melalui program ini bisa mendapatkan insya Allah jawaban atau juga solusi yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Baik Ustadz, kita kembali lagi dan sambil menunggu pertanyaan yang sudah masuk, ini beberapa yang sudah masuk. Nah Ustadz, ada keterangan bahwasanya jodoh adalah cerminan seseorang, begitu Ustadz. Ya. Nah kemudian ada fenomena dalam rumah tangga itu kontradiksi. Ini seperti halnya yang suami baik, yang istri sebaliknya. Atau sebaliknya, istrinya baik, kemudian suaminya belum. Atau sebaliknya begitu Ustaz. Ini apakah juga berkenaan? Karma gitu ya. Nah, atau ada konteks yang lain mungkin juga bisa dibelah-belah begitu agar kita tidak gambiuh istilah Jawanya. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya menggelitik dan menarik ini Mas Anwar ya. Jadi yang harus dipahami itu materi ini tidak berkaitan bahwa begini. Saya dulu pernah ketika menjabat saya sebagai kepala SC Insan Kamil di Tuban pada saat itu, suami istri ini dia memposisikan begini. Ustadz, ini suami saya ini memposisikan dia itu yang lemah, sementara saya yang keras Ustadz. Kan betul kan begitu kan? Iya. Sementara anak saya kan perempuan, cewek, biar dia itu dididik dengan cara yang seperti itu. Jadi kalau dengan saya yang tak kerasi, sementara dengan suami itu yang lemah lembut kan, itu gimana kan begitu. Nah ini memahaminya kan tidak seperti itu, bahwa yang namanya keimanan dan ketakwaan itu setara. Artinya tidak boleh seorang suami misalnya, udahlah dek sampean yang beriman bertakwa, aku yang kufur dan tidak bersyukur misalnya begitu. Konteksnya bukan demikian ya, berpasangan itu. Artinya apa? Suami dan istri itu kedudukannya sama. Kalau konteksnya adalah sama-sama untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, yaitu adalah satu kewajiban bersama. Itu ada kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu loh Mas Andor. Jadi jangan sampai misalnya seorang suami misalnya bilang dulu janjinya apa ketika sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah si suami janji akan mau sholat, tapi setelah menikah ternyata jarang sholat atau nggak mau sholat lagi kan begitu. Ini kemudian memahaminya gimana? Ya saya kan dalam rangka biar sampai yang taat, saya nggak taat kan, bukan begitu. Justru memahaminya begini, yang pertama bahwa seorang suami itu kan menjadi suri tauladan, menjadi imam. Nah bahwa yang namanya keimamannya dia itu, kepemimpinannya dia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya, dia harus memimpin sebagai seorang imam yang baik, memberikan contoh kan begitu. Satu, yang kedua, bahwa ketika seorang suami itu tidak berbuat baik, maka kewajiban istri untuk mengingatkan gitu loh. Nah perkara yang ketiga ini adalah perkara nantinya di yaumil qiyamah itu kan memang saling bisa memberikan syafaat. Artinya begini, ketika suaminya itu dalam keadaan dulu karena hidupnya di dunia kurang beriman bertakwa pada Allah, memang di situ ada hak syafaat seorang istri pada suaminya. Tetapi itu kan tidak boleh dijadikan sebagai pegangan utama. Udahlah, sampean kan yang beriman takwa sama Allah, saya kan enggak begitu ya. Memahami tidak begitu. Enggak boleh diwakilkan. Enggak boleh diwakilkan, bahwa justru itu yang memberikan contoh adalah seorang suami, dan dia menjadi leader, menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ala nisa, dalam keimanan dan ketakwaannya pada Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang harus difahami bagaimana sekarang memposisikan, yaitu semuanya nanti pasti akan mendapatkan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru yang namanya saling mengingatkan suami dan istri dalam koridor keimanan dan ketakwaan itu juga berlaku sama Mas Anwar. Jadi misalnya seorang suami nih, kalau yang bertanya ini kan seorang istri yang kebetulan suaminya nggak taat sama Allah kan gitu kan, nggak mau sholat misalnya. Maka di sini ada kewajiban istri untuk mengingatkan. Nah, yang menjadi problem adalah si suami. Bilangnya seringkali kan begitu, wah aku wis tuwek kok pangga deling nih wae. Nah sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, kalau dia salah ya harus diingatkan, ya harus mau menerima, tidak boleh malah marah-marah. Sama dalam artian imam dalam sholat kan begitu. Nah imamnya itu salah bacaannya, diingatkan.
Terus akhirnya ngamuk-ngamuk, iki wis bener iku bismillah misalnya gitu kan. Malah kacau semuanya kan akhirnya sak keluarga atau sak jamaah. Itu pemahamannya kurang lebih seperti itu. Sehingga perhatikan di sini. Seorang imam, seorang suami ketika dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka istri juga harus taat kepada si imam tadi itu. Sebaliknya, kalau seorang imam, seorang suami ini dia itu tidak taat dalam artian dia meninggalkan perintahnya Allah, tidak sholat misalnya, maka ada kewajiban si istri untuk mengingatkan. Sekaligus juga di situ ada dosa bagi suami yang tidak mengajak kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Itu ada dosanya, ada karma buruknya begitu loh. Nah kadang-kadang kan maaf kalau dalam koridor yang ketidaktaatan kepada Allah ini kan biasanya kalau dalam sinetronnya azab dulu ya, yang dia dan berbuat baik, akhirnya diadab dengan mendapatkan apa gitu. Sakitnya sakit keras gitu sampai kemudian dia maaf misalnya sampai sakitnya tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati. Ini juga berlaku di masyarakat umum itu biasanya ini dalam saya agak luaskan dikit. Orang yang mau umroh, orang yang mau haji, karena dia sadar bahwa dirinya itu berada dalam kemaksiatan selama ini, akhirnya dia takut. Jangan-jangan nanti kalau saya umroh atau saya haji di sana pasti dibalas gitu. Karena saya dulu berbuat jelek. Ini subhanallah, perhatikan hebatnya ajaran Islam itu. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan memberikan satu amalan yang kalau orang ini mengamalkan, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dengan jalan apa? Ya taubatan nasuha. Yang kedua dengan jalan apa? Istighfar pada Allah. Kalau itu kaitan dengan manusia gimana? Ya minta maaf. Minta ikhlasnya. Makanya minta halalnya kepada manusia itu dalam artian untuk menghilangkan menghilangkan karma buruk yang akan menimpa dia. Contoh misalnya seorang suami yang dia itu misalnya tidak memberikan belonjo kepada istri misalnya, ya dia akan dapatkan karma buruknya kalau dia tidak minta maaf, tidak minta ampun sama Allah. Tapi kalau dia, Dek, aku sudah bertaubat pada Allah, tadi malam sudah sholat tabat, yang kedua aku minta maaf ya, ini bulan Oktober ini aku Abi ini kok belum bisa belanja nih kamu, minta ikhlasnya dan tolong didoakan agar dapat rezeki ya. Kalau sudah ada permintaan maaf suami kepada istri seperti ini, maka insya Allah akan selesai tuh karma buruknya itu. Kurang lebih begitu ya Mas Anwar. Semoga menjawab ya. Baik, dan alhamdulillah ini tadi juga sekaligus sedikit menjawab juga karena ada yang ditanyakan lagi saat ini dari Mbak Allah di pelosok Klaten, pelosok Klaten ya, pelosok Klaten. Nah, ketika mendapatkan cobaan seperti itu tadi, suaminya disuruh sholat ini tidak mau, bahkan ngomong kok disuruh-suruh begitu, kemudian juga tidak memberikan nafkah. Nah Ustaz, kemudian apakah namun masih dipertahankan karena takut dosa, ini seperti apa Ustaz? Iya, jadi memang kalau sudah masuk ke wilayah itu tadi saya sampaikan di awal tadi ya, memang kewajiban seorang suami seperti itu, kalau diingatkan ya dia harus menerima. Yang kedua, ada selain sifat mengikhlaskan, yaitu dengan jalan saling mengingatkan tadi yang kedua apa? Bersabar. Bersabar terhadap apa? Terhadap perilaku suami yang belum taat sama Allah. Maka disinilah letak yang namanya kesabaran di dalam menghadapi perilaku suami atau perilaku istri misalnya. Seorang istri yang dimana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang katakanlah kurang soleh ya, tidak taat sama Allah. Di situ terbuka yang namanya pintu-pintu jihad di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jihadnya istri itu apa? Ya dia itu taat kepada suami yang belum dia itu bermaksiat pada Allah. Yang kedua apa? Dia bersabar terhadap perilaku suami dan dia punya keyakinan kepada Allah bahwa suatu saat suami saya itu akan berubah, dan selalu mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada suami. Amin, ya. Maka di situ ada nilai jihad seorang istri. Dan itu masya Allah pahalanya luar biasa. Makanya Islam itu menganugerahi kepada seorang istri itu 8 pintu surga. Itu kan berhak
untuk dimasuki Iya. oleh seorang istri dengan mudahnya. Iya, saking banyaknya ini menjadi mudah begitu bagi Sangat seorang mudah. Ini saya berikan muslimah. tips rahasia untuk istri-istri ya. Selama syaratnya apa, Pak? 8 pintu itu kan ada surga yang babu al-faroh. Itu pintu surga bagi orang yang dulu di dunia menyenangkan hati anak-anak kecil. Ya. Ada babu duha yang senangannya dulu sholat duha, niscaya Allah kan bukakan pintu duha. Ada yang babul ar-royan yang sukanya puasa dan seterusnya. Itu 8 pintu Anda boleh masuki semuanya. Syaratnya cuma 2. 1, taat kepada suami, dan yang kedua apa? Menjaga sholatnya. Nah, kalau si suami itu memerintahkan dalam koridor ketaatan pada Allah, ya dia harus taat. Selama kalau perintahnya itu tidak taat kepada Allah, misalnya dia mbok tolong colongno gedang misalnya, itu tidak boleh ditaati ya. Tapi kalau dalam ketaatan, selama itu masih dalam ketaatan, walaupun seorang suami tadi itu sholatnya masih bolong-bolong dan sebagainya, itu andai kata seorang istri bersabar terhadap perilaku suami seperti itu, insya Allah dia akan mendapatkan nilai jihad di sisi Allah, pahalanya begitu Mas Anwar ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman bekerja yang di luar negeri begitu. Ya. Dan teman saya itu nikah lewat HP Ustaz. Dan yang jadi walinya adalah kakak kandungnya, padahal masih punya ayah. Dan ayahnya tidak diberitahu. Ini bagaimana Ustaz? Ya, memang di dalam, nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli ya, dalam konteks ini ahli fikih. Fikih mungkin Ahli fikihnya. Tapi Gambarannya begini, ya, pandangan bahwa yang namanya wali itu adalah ya ayahnya tadi itu. Nah di sini, walaupun di situ mungkin pernikahannya sah ya, ya, adabnya Ustaz. adabnya yang adabnya dia maksudnya tinggalkan. Jadi ini sisi adab. benar, tapi tidak benar gitu loh. Sisi adab ini Ustaz. Ya, jadi benar tapi tidak benar. Dalam artian bagaimana? Dia masih punya ayah yang notabene, kecuali kalau ayahnya maaf non muslim, beda lagi kan ya. Jelas di situ tidak ada tidak sah seorang ayah yang menikahkan anaknya selama si ayah tadi itu misalnya non muslim, jelas. Tetapi kalau ayahnya itu misalnya begini prinsipnya itu, selama si ayah ini tidak ada halangan syar'i untuk menikahkan seorang putrinya, maka di situ tetap yang namanya wajibnya itu ya tetap kepada ayahnya tadi itu. Nah ini tolong segera dicari tahu, saya kan nggak tahu ya ini apakah ada halangan dari seorang ayahnya tadi itu. Misalnya misalnya kan begini Mas Anwar, kadang seorang ayah itu kan seringkali yang kita lihat dalam pernikahan kan menyerahkan kepada Pak Naib kan begitu kan. Saya serahkan hak menikahkan saya kepada Bapak untuk menikahkan putri saya kan begitu kan. Nah ini tolong dicari apakah si ayah tadi itu sudah ada hak penyerahan untuk menikahkan. Misalnya kalau si ayah itu karena dia kesulitan untuk menikahkan misalnya gitu, aku wakilkan kepada anakku laki-laki ini untuk menikahkan anakku yang bernama ini, lah itu sah, tidak ada masalah kan begitu. Artinya secara syariat juga tepat, secara adab atau akhlak juga pas. Jadi benar begitu ya. Mungkin gitu ya Mas Anwar ya. Baik. Selanjutnya dari hamba Allah di Blitar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, dulu waktu saya kerja dengan gaji lumayan, istri saya sangat perhatian Ustaz. Masya Allah. Sekali, perhatian sekali dengan saya. Tetapi setelah diputus kontrak kerja dan penghasilan cuma pas-pasan, istri saya tidak lagi memperhatikan lagi. Bahkan saya disuruh kerja ke luar negeri. Nah, harus bersikap seperti apa Ustaz? Ya. Dengan istri seperti itu. Perhatikan, di situ ada syukur yang berkaitan juga dengan sabar. Maka sebenarnya justru kalau boleh saya menyarankan kepada seorang istri, dalam keadaan suaminya itu pas ada, itu berarti dia bersyukur. Ya. Adapun ketika suaminya penghasilannya sudah mulai kurang, maka justru harusnya apa? Yang kedua senjatanya apa? Bersabar. Jangan sampai kemudian ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendangkan begitu. Nah ini berarti maaf kurang adilnya seorang istri terhadap suami itu seperti itu kan begitu. Nah bagaimana Ustadz sikap kita
Kalau kemudian si istri menyarankan yang sampai ke luar negeri, perhatikan, ini nanti kalau boleh saya saran, sekali lagi mohon maaf, itu saran yang kadang seolah baik tapi justru menjerumuskan. Ini seperti apa, Ustaz? Contohnya, seringkali maaf Mas Anwar, dulu itu saya sering didatangi istri yang kemudian dia nangis-nangis, dia kerja di Hong Kong kan, harapannya keluarganya tercukupi secara materi, tapi apa yang terjadi, suaminya selingkuh, mencari perempuan lain, kan begitu. Nah ini juga begitu, tidak menutup kemungkinan seorang suami yang pergi dari keluar negeri misalnya, istrinya di rumah misalnya, terus kemudian masing-masing ada kewajiban nafkah batiniah, itu biasanya akan mengalami gangguan. Saran saya, satu, nasihatilah istri Anda sebagai seorang suami yang satu ya harus kokoh keimanan kepada Allah, sholat tahajudnya dikuati, sholat duhanya dikuati. Yang kedua apa? Meminta kepada istri untuk berlaku hal yang sama. Kemudian yang kedua apa? Menasihati agar dek, ya aku suwun, tak suwun sampean sing sabar ketika dalam kondisi seperti ini. Dulu kita oleh Allah dimuliakan dengan diberikan kelebihan, kalaupun toh sekarang itu dalam kondisi yang sulit, misalnya gitu. Karena apa? Ini mohon maaf loh Mas Anwar, hampir 6 bulan. Saya juga bisa paham itu. Kemarin tuh ada bapak-bapak yang datang ke rumah saya, sambatnya ngaruh-woro, Ustadz gimana ini kondisi saya, jualan pisangnya hancur-hancuran, dulu sebelum Covid kena. Terus saya bilang, gini loh Pak, siapa sih yang 6 bulan ini tidak sambat? Aslinya itu podo sambat kabeh ning gitu ya. Satunya ada yang menahan dengan kesabaran, tidak sampai sambat seperti panjenengan. Bilang gitu. Sementara sisi yang lain ya sambatnya kayak jenengan ya wake. Tapi kalau bisa kita itu bersabar terhadap kondisi ini, itu akan jauh lebih baik dan lebih utama. Pun juga dilala kersane ngalah, itu yang sambatan kan kebetulan suaminya. Si suami, istrinya tak lihat fine saja. Coba lihat wajah istri Anda. Saya bilang begitu, dia itu anak jenengan ini senengnya minta ampun. Saya bilang begitu. Istrinya juga, ya Ustadz saya terima kok. Loh kan begitu. Nah ini kan kebetulan yang sudah sambat matching, ya. Istrinya kan gitu yang ditanyakan ini. Istrinya sambat, bagaimana peran suami? Harusnya gimana? Anda menasehati dengan kalimat yang lemah lembut. Coba terapkan ini nanti malam ini juga ya, nggak usah nunggu besok ya. Coba nanti malam dipijet itu kaki istri, kan gitu kan. Setelah dipijeti, Anda ucapkan aja, Dek, aku minta maaf ya kalau beberapa tahun belakangan ini pendapatanku tidak sebanyak yang pada saat itu. Aku minta maafmu ya Dek. Kan gitu aja, minta maaf kata kunci yang pertama. Yang kedua apa? Anda menyatakan, tapi bagaimanapun juga kondisi seperti ini, aku tetap sayang sama kamu kok Dek, kan gitu. Yang ketiga apa? Minta doanya si istri. Aku tulung ya Dek ya, ditongakne muga-muga rezekine penghasilannya dhewe seperti waktu dulu yang oleh Allah berikan kelebihan. Nah, 3 poin ini tadi, minta maaf, menyatakan cinta dan sayang, dan juga yang terakhir apa? Memberikan amanah berupa permohonan doa kepada si istri. Itu insya Allah akan menenteramkan istri kita. Jangan sampai, perhatikan di sini, perhatikan. Ini kan ujian bagi seorang suami. Ketika diuji seperti itu, kemudian Anda biasanya kan terus yang terjadi kan muring-muring. Istrinya kan gelisah. Nggak terima. Gimana dulu cukup. Nah, Dek, ya Allah, yang sabar ya Dek ya. Kondisi ini memang seperti itu. Itu adalah tugas suami untuk ngerih-ngerih hatinya si istri. Si istri pun juga harus bisa menerima keadaan. Suruhlah ngaji, kemudian dimintalah sedekah. Apa nih Mas, sedekah nih orang duwe yang kebutuhannya ada orang kurang. Seringkali kan begitu. Pokoknya keluarkan sedekahnya itu, jadi insya Allah yang namanya kekurangan itu akan dicukupi oleh Allah dengan kelebihan. Gitu loh ya. Baik. Nah, Mitra Samara, kita masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program Keluarga Sakinah malam hari ini, dan kami persilahkan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar problematika rumah tangga. Kami persilahkan melalui SMS atau juga WA di 085 777 777-962. Kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum pendengar, bertemu kembali dalam rubrik kita. Pendengar, karena kesehatan begitu berharga, sudahkah Anda memilih fasilitas kesehatan yang tepat, yang senantiasa melayani dengan sepenuh hati, sopan, ramah, dan berakhlakul karimah? Menyediakan sarana yang rapi, bersih, profesional, dan islami? Jawabannya, Klinik Avicenna Ngerendeng Gondang. Melayani konsultasi dokter umum dan gigi, telekonsultasi gizi bersama dokter spesialis gizi klinis, perawatan gigi, nebulizer untuk pasien asma, nasal wash, cuci hidung untuk pasien yang sering alergi, perawatan luka, laboratorium, estetika, dan fasilitas yang lainnya. Langsung saja, informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi 0812 3969 8966 atau 0821 4103 1402. Klinik Pratama Avicenna melayani dengan sepenuh hati. Mama minum susu lagi dong. Kan tadi udah 2 gelas loh, kok nambah lagi? Tapi susunya enak sih. Susu apa sih ini? Ini susu Eta Got Milk HPAI, rasanya nikmat, khasiatnya istimewa. Susu kambing Eta Got Milk HPAI sangat direkomendasikan untuk seluruh anggota keluarga Anda, ibu menyusui, bayi, dan anak-anak. Susu dengan kaya nutrisi untuk imunitas dan pertumbuhan. Sajikan susu Eta Got Milk HPAI di rumah Anda. Kini semakin mudah mendapatkan produk-produk halal dan keuntungan berbisnis bersama HNI HPAI. Segera bergabung menjadi agen HNI HPAI. Informasi lebih lanjut hubungi 085 777 777 962. Bun, nanti ayah pulang agak telat ya. Soalnya mau mampir-mampir dulu. Mau beli buku bacaan dan kita pesanan teman-teman. Parfum ayah juga sudah habis. Nanti sekalian mau nyariin herbal pesanan bunda juga gitu. Di mana ya nyarinya? Ya banyak toko lah bun. Langsung saja ke Pustaka Progresif. Di sana sudah ada semua. Mulai buku, parfum, bahkan obat herbal sekalipun. Alhamdulillah kalau gitu. Berangkat dulu ya bun. Assalamualaikum. Pustaka Progresif, Jalan Teuku Umar nomor 8 Tulung Agung. Pustaka Progresif, mitra Anda dalam berwawasan. Manfaat moringa atau daun kelor sudah tidak diragukan lagi. Namun, bagaimana sih mendapatkan daun kelor yang super dan istimewa? Ini dia jawabannya. Moringa Original Satrio Wolu-Wolu mengandung nutrisi super, 18 jenis asam amino, antioksidan, antiinflamasi, multivitamin A, B lengkap, C dan E, multimineral. Taburkan serbuk Moringa Satrio Wolu-Wolu pada makanan Anda, atau tambahkan pada resep kue, puding, camilan, atau juga bisa dibuat minuman. Manfaat luar biasa, memberikan nutrisi untuk tubuh, kaya antioksidan, menurunkan kadar gula, baik untuk jantung, mencegah anemia, baik untuk anak yang malnutrisi, dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari moringa. Dapatkan Moringa Original Satrio Wolu-Wolu hanya di Samaramat. Satrio Wolu-Wolu, hidup lebih sehat, lebih berkah, dan lebih kaya. 96,2 Radio Keluarga Muslim Samara FM. Segmen terakhir, Mitra Samara, dalam program Keluarga Sakinah Malam hari ini saya Anwar Fadi bersama Ustaz Anang Prasetyo yang membahas tentang karma dalam cinta. Line interaktif 085777 777962. Terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Kediri
Ya, sudah menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya mendiamkan suami dalam beberapa hari Ustadz? Cuma karena saya menjauhi keributan. Dalam masalah apapun, sayalah yang selalu disalahkan. Dia juga pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya sudah berusaha untuk memaafkan, tetapi kadang-kadang masih juga ada rasa mangkal atau jengkel dalam hati Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Iya, jadi yang ini harus betul-betul difahami oleh seorang suami ya. Karena tema kita kan kebetulan karma dalam cinta. Perhatikan di situ. Ketika suami berbuat aniaya, berbuat zalim seperti itu akan menimpa pada suami itu. Tapi kan kemudian seorang istri kan karena rasa sayangnya, karena Allah gitu ya, semuanya itu kan pasti tidak akan tega ketika suami misalnya mendapatkan karma buruk dari apa yang dia lakukan. Oke, itu satu poin. Sehingga ini peringatan kepada seorang suami dan yang sering dihadapi seorang istri itu seperti itu, ketidakbaikan yang diterima oleh seorang istri. Nah, sering kali yang kita bisa nasihatkan kepada seorang istri seperti itu, kata kuncinya apa? Ya memang harus sabar. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa Ustaz? Ya sabar lagi. Dari situ yang harus Anda lakukan. Yang ketiga, yang keempat, setelah sabarnya 3 kali kan begitu ya, Anda harus coba mulai malam ini, sebelum nanti jurus pamungkasnya saya sampaikan. Yang keempat ini apa? Tolong Anda bersyukur. Ya Ibu ya, syukurnya dalam artian apa? Coba lihat kebaikan-kebaikan suami kita ini apa, temukan itu. Jadi Anda malam hari ini harus menjadi berubah yang lebih baik lagi. Jangan hanya terfokus kepada kata-kata yang menyakitkan dari seorang suami. Kalau itu Anda ulang dalam pikiran, dalam perasaan Anda, itu efeknya apa? Tubuh Anda, fisik Anda yang nggak kuat, biasanya terus sakit-sakitan, lemah kan gitu, jantung berdebar dan sebagainya. Karena apa? Anda menyimpan kejengkelan. Maka yang harus Anda lakukan setelah 1, sabar, 2, sabar, 3, sabar, yang keempat apa? Syukur. Lihat kelebihan suami Anda. Oh iya, setelah Anda cek, Anda tulis bahkan kalau bisa ya, yang nggak ngenain tadi Anda tulis saja. Oh, yang nggak ngenain dia menyakiti hati Anda, mengatakan yang kasar kan gitu kan. Tapi coba tolong Anda harus juga jujur melihat analisis terhadap kelebihan atau kesyukuran Anda kepada Allah, kepada suami Anda. Lihat, coba catat betul malam ini, jangan hanya diambangkan di wilayah perasaan ya. Nah, kayak namanya perasaan itu sebagaimana hati, itu kolban molak-malik hati itu bolak-balik. Maka tulis itu sebagai bentuk objektivitas Anda. Kesyukuran Anda Pak, oh alhamdulillah suami saya masih memberikan nafkah. 1, 2, suami saya itu termasuk sabar. 3, suami saya kalau dengan anak-anak baik, misalnya gitu ya. 4, suami saya itu sergap, misalnya gitu kan. 5, pokoknya tulis kelebihan-kelebihan itu. Karena apa? Saya tidak ingin, Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya tidak ingin itu terjadi pada diri Anda. Apa itu? Suatu saat siaran kurang lebih 3-5 tahun yang silam, ada seorang ibu-ibu, dia tuh nelpon mengeluhkan suaminya yang ini 1, 2, 3, mengeluhkan pokoknya suami saya itu ini Ustadz. Ketika kemudian saya tanya, Ibu tolong lihat kelebihan suami Anda apa? Si ibu ini langsung kelakep, terdiam. Oh iya, seolah-olah dia tersadar, selama ini saya itu hanya fokus kepada ketidakbaikan suami, sementara kebaikannya terhilangkan, lenyap seolah-olah tak berbekas. Padahal yang namanya manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu selalu begitu, Allah ilhamkan di dalam diri manusia itu jalan ketidakbaikan maupun jalan kebaikan, dalam jalan ketakwaan. Nah, yang keempat itu ya, syukur. Tolong Anda catat betul Ibu. Yang kelima apa? Ikhlas ketika menjalani itu semuanya. Artinya mengikhlaskan itu begini maksud saya. Ikhlas dalam artian itu mengikhlaskan itu melepaskan, menyerahkan kepada Allah gitu loh. Itu yang sering kali saya sampaikan ya, di acara yang sama itu misalnya begini. Jadi malam hari ini juga tolong Anda katakan begini Ibu ya, sambil Anda pegang di bagian sekitar dada Anda yang terasa sakit ya, mungkin ulu hati, kecerati.
Anda pegang, kalau terasa sakit berarti Anda harus mengucapkan kalimat seperti ini, ya Allah, meskipun saya jengkel kepada suami karena suami saya itu menyakiti saya dengan kata-kata apa. Tapi ya Allah, saya terima. Saya pasrah, saya ikhlas padamu. Jadi kata kuncinya apa? Anda terima dulu itu sebagai sebuah kenyataan ya. Setelah itu apa? Karena manusia itu kan pasti nggak sanggup sih menghadapi ujian apapun dalam kehidupan ini. Karena kita punya apa? Punya Allah untuk menunjukkan apa? Kita sebagai makhluk yang lemah. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau kita sudah sebagai makhluk yang lemah diterima dahulu, sadari bahwa kita itu nggak nyaman atau jengkel dengan suami saya yang seperti ini. Kalau sudah diterima, apa yang kita lakukan? Pasrahkan kepada siapa? Ya kepada Allah. Kalau sudah pasrah, ikhlas. Ikhlas itu maaf seperti Anda buang air besar. Jarang tuh kita melihat apa yang sudah kita keluarkan. Ikhlas itu kurang lebih seperti itu. Sebagaimana ikhlasnya ibu ketika melahirkan anak panjenengan. Lihat suami Anda yang waktu itu nunggoni, ingat kembali peristiwa-peristiwa memori. Oh ya Allah, suami saya dulu itu sayang sekali dan perhatian. Coba lihat itu kebaikan-kebaikan itu. Gitu ya Ibu ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan hanya fokus kepada kekurangan dari suami, tapi lihat kelebihannya. Yang kedua apa? Setelah sabar. Yang keempat apa? Syukur. Yang kelima apa? Ikhlaskan. Dan ikhlaskan itu dalam artian, tolong malam ini juga kejengkelan Anda dibuang. Kalau enggak jenengan buang, maaf, itu ngefeknya satu, itu menjadi tidak baiknya fisik Anda atau tidak baiknya hati panjenengan sendiri, Bu. Langsung nampak gitu loh kepada diri Anda. Satu. Yang kedua apa? Ngefeknya itu juga kepada suami Anda. Hubungan menjadi semakin tidak harmonis. Ketiga, Anda biasanya tanpa sadar, coba sambil muhasabah ini ya. Mungkin batin jenengan batin, lu Ustaz mung sing salah suamiku kok sing saya malah disalahkan. Ya ini kebetulan yang tanya kan panjenengan gitu ya. Ya oke, sambil guyu gitu ibu ini. Artinya apa? Tolong panjenengan juga mengingat kalau Anda terus-terusan seperti ini, efeknya nanti kepada siapa? Serah diri Anda yang nggak kuat, mesti loro-loronan, nomor loro suami Anda, nomor tiga siapa? Putra jenengan. Mesti kadang-kadang jadi sasaran uring-uringan. Aslinya jenengan ini marahnya pada suami, tapi, suaminya itu seperti itu, berkele, EGP pisan misalnya gitu kan. Efeknya kepada anak jenengan, bendino seneni, kan begitu. Kan kasihan tuh. Akhirnya apa? Sakinahnya keluarga menjadi hilang, gitu loh ya. Maka coba langkah terakhir nih, langkah terakhir. Kalau Anda ingin betul-betul ingin berubah, dalam artian memperbaiki keluarga Anda, coba malam hari ini ya datangi suami Anda. Apa yang dilakukan? Sama. Satu, minta maaf, Mas, sepurone yo aku selama ini jengkel karo jenengan, mergo jenengan biyen pernah ngendika ngene karo aku njaluk maafmu ya Mas, yen aku isih jengkel. Oke. Coba cek hati Anda. Apakah Anda mengatakan, "Duh Ustaz, yang salah itu kan suami saya. Lu kak saya kak milah minta maaf." Nah saya tanya balik, Anda pingin nggak keluarga Anda sakinah? Saya bilang gitu. Materi kita kan dia sakinah. Kan gitu. Kalau pengen hancur-hancuran, bubar-bubaran, ya wes. Silakan malam hari ini ambil yang namanya piring, lemparkan ke kaca, preng, misalnya gitu. Kurang tebing, kurang sip, piring terbang. Kalau Anda pingin loh ya, itu tak jamin pokoknya wes keluarga ini bubrah-burahan. Ya wes Mas, bubrah-burahan kan begitu. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Terakhir kali, ketika suami Anda mau tidur pijet, kemudian Anda katakan, "Mas, aku mohon maaf ya Mas, ya sepurane sing akeh malam hari ini. Aku kok sik duwe jengkel karo jenengan. Biyen kalau sampean ngomong menyakitkan lho hatiku lho Mas ya, tapi aku ya sing nyun ngapura, hatiku kok sik lara karo jenengan." Kalau sudah, yang kedua apa? Nyatakan cinta dan sayang Anda pada suami. Mas yo sampean koyo ngono aku sayang loh Mas karo sampean. Dengan gaji sing manja gitu loh Bu, karo mijeti, karo ngiliki dik sikile apa ngiliki dik kelek gitu ya, maaf ya. Yang terakhir apa? Yaitu Mas, aku tak suwun karo jenengan, ini permohonan Anda kepada suami. Aku tak suwun ya Mas ya mulai hari ini mbok jangan lo sampean ngomongnya aku sing elek-elek, mbok sing wetengku gembrot, awakku blendung, apa misalnya kalimat-kalimat sing jelek, sing apik-apik ya Mas ya. Nah itu.
insya Allah kalau Anda melakukan itu dengan izin Allah akan berubah. Tapi kalau belum berubah setelah Anda melakukan, besok diulangi lagi sampai 7 hari, pitung dino pitung bengi dilampahi sampai suaminya saya tahu sampai ini kesawapan opo gitu. Kalau suami sudah begitu dan dia tersenyum, alhamdulillah, Allah misinya sudah berhasil gitu. Baik. Ya Bu ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, sebenarnya pertanyaan juga masih lumayan banyak, tetapi waktu gitu yang membatasi Ustaz. Oke. Nah di ujung kebersamaan Ustaz, bisa sampaikan kesimpulan atau juga pesan kepada kita semuanya. Baik. Malam hari ini. Mitra Samarah sekalian hafizakumullah, bahwa yang namanya karma dalam cinta itu baik maupun buruknya itu adalah tergantung kepada diri kita masing-masing di dalam membawa kemana arah keluarga ini kita arahkan, ya. Jadi kalau di dalam keluarga ini yang ada adalah syukur selalu dengan apa yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, sudah kau beri aku istri yang salehah. Istrinya juga gitu, alhamdulillah ya Allah, sudah kau berikan aku suami yang soleh. Maka itu kalau diulang-ulang, berlakulah rumus hukum yang ditetapkan Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya pasti aku tambahkan nikmat padaku. Tapi kalau kemudian dia itu hanya fokus kepada kekufuran, kekurangan dari suami, kekurangan dari istri, dari perilaku yang jahat suami terhadap istri, itu saja, maka ya kita akan menuai dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan tadi itu. Satu. Yang kedua, ketika kita itu misalnya bersabar terhadap apapun yang terjadi, sabar terhadap perilaku suami, sabar terhadap perilaku anak kita, sabar terhadap perilaku istri kita, maka niscaya ya Allah akan berikan kesabaran itu dalam keluarga kita, sehingga insya Allah disitulah yang namanya sakinah itu akan terwujud. Yang ketiga misalnya, kalau yang kita ungkapkan adalah perasaan sayang, cinta, kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak, maka niscaya di dalam hati kita itu kebencian itu akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya kalau karma yang kita munculkan adalah kebencian, angkara murka, kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, sakit hati, itu setiap hari kita ulang dalam produksi pikiran dan perasaan kita, ya jangan salahkan kalau karma buruk akan menimpa diri Anda, keluarga Anda, suami, istri, dan anak-anak Anda. Maka di situ kata kuncinya gimana? Ya kita harus jujur terhadap diri kita dan juga jujur terhadap suami maupun istri kita. Di situ ada nilai-nilai kejujuran. Dan yang paling akhir tentu saja, kalau kita setia kepada istri kita, bukan berkhianat di dalam berumah tangga, niscaya Allah akan berikan kesetiaan di situ. Maka akan saya tutup dengan sebuah doa yang ini saya dapatkan ketika kami kemarin menghadiri tausiah dari guru kami Abi Ihya Ulumuddin. Saya bacakan yang nanti semoga bisa Anda rekam. Yang doa ini semoga bisa diamalkan setiap habis sholat. Doanya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makharajan wa min kulli bala'in afiyah. Saya ulangi ya. Allahumma ja'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makharajan wa min kulli bala'in afiyah. Yang artinya kurang lebih adalah, ya Allah, kami mohon jadikanlah pada setiap kesusahan ada jalan keluar. Pada setiap yang sempit ada solusinya. Dan pada setiap bala selalu selamat. Maka insya Allah dengan salah satu doa ini akan menangkal bala-bala yang tidak baik. Karma-karma yang buruk itu insya Allah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang mengatur qada dan qadar itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Keluarga kita semuanya dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah, dan juga tolong kami didoakan hal yang sama mitra samara. Minimal sekali saja dalam hidup Anda kirimkan Fatihah kepada keluarga kami, agar kami juga bersama-sama, termasuk Mas Anwar, termasuk siapapun guru samara sekalian, juga saya khususnya, tolong didoakan. Dan kami hanya berharap kiriman Fatihah Anda, kalau apa yang kami sampaikan ini tadi ada manfaat bagi panjenengan semuanya.
Kalaupun toh ada kekurangan, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya dan menerima amal kebaikan kita dan menjadikan keluarga kita sakinah warahmah, mawadah warahmah dunia maupun akhirat. Amin. Kurang biasa mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mitra Samara perjalanan program kita, yaitu Keluarga Sakinah bersama Ustadz Anang Prasetyo yang membahas tentang karma cinta. Dan pertanyaan yang sudah masuk, yang belum sempat dibahas, Mitra Samara bisa kembali lagi untuk menyampaikan di episode mendatang ya. Memang keterbatasan waktu kita. Dan luar biasa, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak program ini dari awal hingga akhir. Dan apa yang sudah kita dapatkan semoga juga bisa membawa manfaat dalam rangka apa Mitra Samara mewujudkan rumah tangga kita, yaitu mawadah warahmah. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan jawaban dari pertanyaan Mitra Samara. Yang belum terjawab insya Allah bisa kembali lagi bergabung ya Mitra Samara di kesempatan mendatang. Untuk yang tanya terkait dengan lafadz dari doa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, insya Allah nanti kita kirimkan ya. Dan Mitra Samara yang ingin dikirimkan juga doa seperti yang disampaikan di Ustaz tadi, silakan via di 085777777962 yang lafalnya Allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa min kulli bala'in afiyah. Amin. Nah, insyaallah. Yang artinya, ya Allah kami mohon jadikanlah pada setiap kesusahan ada jalan keluar, pada setiap yang sempit ada solusi, dan pada setiap bala selalu selamat. Baik, saya Anwar Fadi, semoga bermanfaat program kita malam hari ini Mitra Samara. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.